Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas statistik bersama saya Fatimah Zuhra. Nah, pada kesempatan kali ini, pada kelas kali ini atau pada video yang pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian statistik itu sendiri, kemudian perannya khususnya di bidang ekonomi ya yang sedang kita pelajari, kemudian jenis-jenis statistik, kemudian ada nanti skala pengukuran. Nah, yang pertama yuk kita lihat pengertian dari statistik itu sendiri. Ini adalah hal mendasar yang harus kita ketahui, di mana statistik dengan statistika itu adalah dua kata yang berbeda. Kalau statistik itu adalah bilangannya ya, atau angkanya, atau sekumpulan dari data itu sendiri yang berasal dari sampel gitu ya. Kalau statistik, kalau dia pakai A atau statistika, nah kalau statistika adalah ilmunya atau ilmu yang atau metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data. Nah, secara pengertian ini ada pengertiannya. Statistik adalah konsep atau metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan ya, kemudian menata. Setelah dikumpulkan, dirapikan dulu datanya, ditata, kemudian disajikan. Nah, pekerjaan seorang statistikawan banyak ya. Setelah ditata, dirapikan, kemudian disajikan. Disajikannya dalam bentuk apa? Banyak, ada diagram, ada grafik, ada diagram batang, kemudian diagram lingkaran, ada poligon, ada ogif. Banyak nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya. Kemudian setelah kita sajikan, baru kita bisa analisis data tersebut. Atau kita menginterpretasikan data, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari data itu sendiri untuk membantu mengambil keputusan yang efektif. Tujuan akhir dari seorang statistika, data itu harus bisa digunakan baik oleh pimpinan, baik oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan yang efektif, begitu ya. Nah, itu adalah pengertian dasar statistik yang harus difahami atau statistika yang harus difahami. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk, ini ada beberapa istilah yang nantinya akan familiar kita gunakan di dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah objek penelitian. Oke. Objek penelitian itu adalah ya tergantung si peneliti. Peneliti maunya meneliti tentang apa, begitu ya. Kalau ingin meneliti tentang motivasi karyawan di sebuah perusahaan, berarti objek penelitiannya adalah karyawan di sebuah perusahaan misalkan. Kalau si peneliti ingin meneliti tentang harga saham di BEI misalkan begitu ya, berarti objek penelitiannya itu adalah harga saham, begitu ya. Secara sederhana, pengertian objek penelitian itu adalah suatu objek yang diteliti karakteristiknya oleh si peneliti, begitu ya. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu variabel. Oke, variabel itu adalah peubah itu adalah suatu yang nilainya berubah-ubah menurut waktu atau berbeda menurut elemen dan tempat. Nah, seperti tadi, kalau kita ingin meneliti tentang motivasi karyawan di sebuah perusahaan, begitu ya, berarti variabelnya adalah motivasi karyawan. Nah, di mana motivasi ini variabelnya bisa berubah-ubah menurut waktu dan menurut tempat. Nanti berdasarkan sesuai dengan yang kita teliti, begitu ya. Nah, setelah itu ada istilah variabel bebas, ada istilah variabel terikat. Nah, ini adalah hubungan antara dua variabel, hubungan sebab akibat antara dua variabel, ya. Kalau variabel bebas, adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya. Artinya
Nilai dari variabel bebas itu didapatkan berdasarkan dari data dirinya sendiri. Itu biasanya dilambangkan dengan X, begitu ya, kalau variabel bebas. Nah, kalau variabel terikat atau variabel tidak bebas merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Biasanya itu dilambangkan dengan Y, kemudian nilainya itu dipengaruhi oleh variabel X atau variabel bebas. Oke, begitu ya. Ini variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada lagi istilah data, ya. Data itu adalah secara sederhana atau secara ini data itu bukan hanya sekedar angka, begitu ya. Data itu adalah fakta itu sendiri. Nah, nanti ini di sini ada baik berupa angka maupun tidak berupa angka. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa data itu bisa bersifat kualitatif. Kualitatif itu data yang tidak berupa angka ya. Diperolehnya dari pengamatan, bisa dari wawancara, bisa dari dokumentasi dan lain sebagainya. Dan ada data kuantitatif ya. Kalau data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka, yang diperolehnya itu melalui pengukuran, melalui pengukuran, misalkan dari penjualan sebuah komputer dan lain sebagainya. Intinya data itu ada dua, data yang berupa angka dan data yang tidak berupa angka. Yang tidak berupa angka adalah kualitatif dan data yang berupa angka adalah kuantitatif. Nah, ada lagi istilah pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses kuantitatif seperti tadi ya. Kuantitatif adalah salah satu data yang berbentuk angka atau yang mencantumkan bilangan pada variabel tertentu. Misalkan berat badan secara kualitatif dapat dibedakan secara ringan, sedang, dan berat. Sedangkan kalau melalui pengukuran atau melalui kuantitatif dapat dibedakan dari misalkan 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian ada istilah skala pengukuran. Skala pengukuran adalah bilangan yang dicantumkan pada variabel berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan dan disepakati. Nanti terakhir kita akan pelajari skala pengukuran ada 4, yaitu nominal, ordinal, interval, dan ada rasio yang keempat. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah unit penelitian. Kalau namanya juga unit ya, pasti dia bagian terkecil dari suatu penelitian. Kalau tadi kita ada belajar tentang objek penelitian adalah yang ingin kita lihat, yang ingin kita teliti karakteristiknya. Kalau unit penelitian berarti bagian terkecil dari objek penelitian itu sendiri. Nah, ini adalah istilah yang berikutnya nih yang sering kita dengar di mata kuliah statistik, ada populasi dan ada sampel. Ini harus bisa difahami oleh mahasiswa semua, di mana populasi itu adalah keseluruhan ya, kita kembali lagi ya, di mana populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang ingin kita teliti, sementara kalau sampel berarti hanya sebagian ya, sebagian dari objek penelitian yang akan kita teliti, begitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa peran dari statistik yang harus kita pahami, khususnya di bidang ekonomi ya. Yang pertama di jurusan manajemen. Nah, ini biasanya anak manajemen menggunakan statistik itu, contohnya ya, seperti untuk menentukan struktur gaji, pesangon, tunjangan karyawan, kemudian untuk menentukan jumlah persediaan barang, barang yang diproses, barang jadi, barang yang di gudang, misalkan begitu ya. Kemudian untuk evaluasi produktivitas karyawan, kemudian kedisiplinan karyawan, evaluasi kinerja perusahaan, kinerja karyawan. Nah, ini biasanya pakai analisis statistik, begitu ya.
Kemudian kalau jurusan akuntansi, kalau anak-anak akuntansi untuk menentukan standar audit barang dan jasa. Kemudian untuk penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa. Kemudian ada juga analisis rasio keuangan perusahaan, ini pakai statistik juga. Kemudian ada untuk anak-anak pemasaran nih, penelitian dan pengembangan produk. Wah, ini pakai analisis statistik pastinya. Kemudian ada analisis potensi pasar, segmentasi pasar, dan diskriminasi pasar. Kemudian statistik juga bisa menggunakan ramalan penjualan. Ada metode peramalan di dalam statistik. Kemudian bisa juga digunakan untuk melihat efektivitas kegiatan promosi penjualan. Ya. Kemudian kalau di jurusan keuangan untuk melihat peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga dan reksadana. Kemudian tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi. Kemudian bisa juga digunakan untuk analisis pertumbuhan laba, cadangan usaha, begitu ya. Kemudian untuk analisis rasio setiap usaha bisa. Nah, kalau untuk ekonomi pembangunan, analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, ini bisa banget pakai analisis statistik. Pertumbuhan penduduk, apalagi tingkat pengangguran serta kemiskinan, iya ini tugasnya orang sensus ya. Kemudian indeks harga konsumen dan perdagangan besar, iya ada kita belajar tentang indeks harga saham dan lain sebagainya. Kemudian agribisnis, ya, ini juga pakai analisis statistik untuk analisis produksi tanaman, ternak, ikan, dan kehutanan. Kemudian untuk kelayakan usaha dan skala ekonomi, bisa juga dipakai untuk manajemen produksi agribisnis, analisis ekspor impor produksi tani. Ya, masih banyak ya yang berkaitan dengan data, cara mengumpulkan data, merapikan data, menganalisis data, menginterpretasi data. Itu pekerjaannya orang statistik. Dan di jurusan-jurusan ini semuanya berkaitan dengan data. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, ada jenis-jenis statistik. Yang pertama ada deskriptif dan induktif. Kalau yang deskriptif itu hanya sampai deskripsi data. Ya, kalau yang induktif nanti masuk ke hipotesis. Oke, yang pertama ada kalau yang deskriptif. Ya, ini pembagian secara sederhana antara deskriptif dan induktif. Kalau yang deskriptif itu ada penyajian data, ukuran pemusatan, penyebaran, mean median modus, varian, standar deviasi, kemudian ada angka indeks. Kemudian di sini nanti ada deret, berkala, dan peramalan. Kalau yang induktif masuk ke probabilitas, ada teori keputusan, ya, kemudian ada metode sampling, teori pendugaan, dan sampai ke pengujian hipotesis. Oke, nanti lebih lanjut akan kita pelajari. Kemudian ada jenis-jenis data. Nah, ini dia tadi yang kita singgung di awal, ya. Kalau data kualitatif adalah data sederhananya ya, data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, ada jenis kelamin, ada warna kesayangan, ada asal suku. Nah, ini biasanya diangkakan, angkanya itu hanya tujuannya adalah bentuk simbolis, begitu ya. 1, 2, 3. Tidak berarti 2 itu lebih tinggi daripada 1. Dia hanya sebagai simbolis kalau angka pada kualitatif, begitu ya. Seperti asal suku, warna kesayangan, jenis kelamin itu tidak berbentuk angka. Kemudian ada data kuantitatif ya. Data kuantitatif tadi seperti yang kita singgung di awal adalah data yang berbentuk angka. Ya, ada dua. Yang pertama adalah data diskrit dan data kontinu. Oke, kalau data diskrit contohnya itu adalah jumlah mobil, jumlah TV, kemudian jumlah staf di perusahaan. Bentuknya datanya diskrit, artinya datanya bulat. 1, 2, 3, 5, 100. Sedangkan kalau data kontinu itu adalah data yang berat badan, atau bentuk sederhananya adalah data bilangan berkoma, ya. Berat badan itu beratnya ada yang 50, 50,2, 50,5, tapi kalau jumlah staf di perusahaan tidak ada yang
50,5, tidak ada ya, datanya bulat. Oke, ada juga data kontinu itu jarak, luas, berat badan, tinggi badan, gitu ya. Bisa ya membedakan antara data diskrit dan data kontinu. Kemudian yang terakhir adalah skala pengukuran. Oke. Nah, skala pengukuran yang biasa kita gunakan yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang paling sederhana, disusun menurut jenis, kategori, atau fungsi bilangannya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya. Oke. Adapun ciri-ciri dari skala nominal adalah hasil perhitungan dan tidak dijumpai bilangan pecahan, angka yang tertera hanya label saja, tidak mempunyai ranking, tidak mempunyai ukuran baru, dan tidak mempunyai nilai nol mutlak. Ya, seperti jenis kelamin, misalkan 1 untuk pria, 2 untuk wanita, begitu ya. Kemudian suku daerah, misalkan 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ini hanya sebagai simbol ya, tidak sebagai jumlah atau tidak memiliki ukuran tertentu. Nah, begitu juga dengan agama, jadi sebagai simbol saja. Itu adalah skala nominal. Oke. Yang berikutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah angka yang diberikan di mana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan. Nah, ini berbeda ya dengan yang sebelumnya nominal. Kalau ini memiliki tingkatan. Ukuran ordinal digunakan untuk mengurutkan objek atau data yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Nah, skala ordinal hanyalah memberikan nilai urutan atau ranking dan tidak menggambarkan nilai absolutnya. Misalkan ya, mengukur tingkat prestasi kerja, kemudian mengukur gaji pegawai, itu harus misalkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Misalkan begitu ya, mengukur ranking kelas dari yang pertama sampai yang akhir, mengukur kejuaraan yang pertama sampai yang akhir, begitu ya. Kemudian tingkat senioritas pegawai dan lain sebagainya. Itu yang ordinal. Ada mengandung ditingkatkan, harus kita urutkan dari yang awal sampai yang akhir. Oke. Kemudian yang interval. Nah, kalau skala interval adalah suatu skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal dan ditambahkan satu sifat lainnya, yaitu jarak atau interval yang sama dan mempunyai ciri dari objek yang diukur. Contoh, kalau kita ingin mengukur kualitas pelayanan, berarti kita tingkatkan dari yang sangat puas, simbolkan dengan 5, puas itu simbolkan dengan 4, cukup puas 3, kurang puas 2, dan tidak puas 1, misalkan begitu ya. Kemudian bisa mengukur sikap pimpinan, misalkan ada yang baik, kemudian ada yang sangat baik, kita simbolkan dengan 5, ada yang baik, cukup baik 3, kurang baik 2, tidak baik ya, misalkan 1, begitu ya. Ada yang ngasih skor 1. Nah, begitu kita simbolkan dengan ini biasanya sering digunakan oleh orang-orang manajemen dalam mengukur sikap ya, skala yang berorientasi pada objek yang sifat ukurannya ordinal. Oke. Kemudian yang terakhir ada skala rasio. Nah, skala rasio ini adalah skala yang mencakup semua skala, yaitu nominal, ordinal, dan interval, di samping memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Angka pada skala rasio menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Perbedaan utama antara skala interval dan rasio adalah, pertama, skala rasio memiliki titik 0 yang mempunyai arti. Kedua, rasio antara keduanya juga mempunyai arti. Begitu ya. Oke, saya pikir pertemuan atau video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.